Shalom jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah malam Natal pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau mempersiapkan hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau mengangkat pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Kami mau menyambut kelahiran-Mu dengan pujian penyembahan kami. Bertatalah atas pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau membuka ibadah malam hari ini. Amin. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di tempat maha tinggi ya Bapa. Kami mau naikkan pujian sembah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami mau menyambut kelahiran-Mu ya Bapa. Engkaulah Raja damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Yesus, Engkaulah Raja damai Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus.
yang bersyukur, kami menyatakan kesetiaan-Mu lebih lagi Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapakku. Besar anugerah-Mu melimpahlah, tiada berkurang dan tiada berubah. Besar
Shalom saudara sekalian, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa kembali lewat live streaming pada sore malam hari ini. Kita bersyukur untuk hari ini saudara-saudara kalian, kita merayakan ibadah kita walaupun lewat live streaming di tahun 2020 ini, karena keadaan dan situasi yang ada. Namun demikian saudara-saudara sekalian, tidak mengurangi hormat kita kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus itu. Walaupun dengan cara demikian, saudara-saudara, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini saya mengambil tema pada renungan kita menjelang Natal kita, yaitu Mazmur ucapan syukur. Yang saya ambil dari kitab Mazmur 116 ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kewajiban daripada umat manusia atau umat Kristen pada umumnya saudara-saudara, yaitu umat yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita memiliki sikap hati yang bersyukur kepada Allah. Apapun keadaannya, apapun situasinya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Dia telah memberikan kita kesempatan untuk kita bisa menikmati hidup ini. Saudaraku, kita telah melewati tahun 2020 dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi. Saudara tahu persis, saudara-saudaraku, dan sampai hari ini kita sedang menghadapi COVID-19 ini. Saudara-saudara, di belahan dunia ini mengalami nasib yang sama, peristiwa yang sama, kejadian yang sama. Sehingga orang banyak saat ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka mengalami satu problem hidup yang luar biasa. Bahkan tidak sedikit daripada banyak orang saat ini mati bunuh diri karena keadaan situasi yang ada. Namun saya ingin memberitahukan kepada sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Daud pernah, firman Tuhan pernah berkata begini, supaya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan yang terjadi. Saudaraku, ada dua hal penting yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, bertalian dengan ucapan syukur dari kitab Mazmur ini, saudara-saudara. Yang pertama yang perlu kita renungkan adalah ucapan syukur berasal dari pengalaman hidup seseorang dengan Tuhannya. Saudara-saudara, tanpa kita mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan, saya yakin, saya percaya, saudara tidak akan pernah merasa bersyukur atau bisa bersyukur kepada Tuhan kalau saudara tidak memiliki pengalaman dengan Tuhannya. Kalau kita memiliki pengalaman dengan Tuhan, maka saya percaya saudara bisa bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun yang terjadi di tengah-tengah situasi yang ada sekarang ini. Saudara jemaat yang saya kasihi, kita akan melihat di sini bagaimana Daud, saudara-saudaraku, dia begitu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan yang dihadapi olehnya. Dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, Daud berkata begini, saudara-saudaraku. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebuah pernyataan sikap daripada Raja Daud, saudara-saudaraku, betapa bagi dia adalah Allah itu tempat perlindungan baginya, sebagai kekuatan baginya, sebagai penolong dalam kesesakannya yang sangat terbukti. Itulah sebuah pengalaman hidup daripada Daud ketika dia berjalan, ketika dia memulai pekerjaannya sebagai raja, saudara-saudaraku. Dia sudah mulai mengalami sebuah peristiwa di mana dia diancam oleh sebuah pembunuhan, di mana Daud ini, saudara-saudaraku, setiap saat mengalami ancaman kematian yang seringkali datang dalam hidupnya. Kalau saudara baca dalam kitab 1 Samuel di sana, ayat yang pasal yang ke-18, mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-30, dan kemudian dilanjutkan pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-24, bagaimana Saul ingin mencabut nyawa daripada Daud ini, saudara. Bukankah ini sebuah pengalaman yang dihadapi oleh Daud ketika dia memulai pelayanannya sebagai pemimpin umat atau pemimpin bangsanya. Dia dirundung oleh perasaan takut yang luar biasa. Tetapi Daud berkata bahwa bagi kita, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, apakah engkau memiliki pengalaman hidup seperti Daud yang mengalami pengalaman hidup? Dan engkau berani berkata seperti Daud berkata bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Bapak Ibu, mari kita mulai merenungkan baik-baik.
Betapa Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Dia memperdulikan engkau dan saya. Dia tahu keadaanmu, dia tahu keadaan saya, dia tahu keadaan kita semua. Dia mengerti saudara dan dia mengerti saya. Dan kalau demikian dia mengerti akan keadaan saudara, lalu apa alasan saudara untuk saudara tidak bersyukur kepada Tuhan? Saya mengajak kita jemaat yang saya kasih, GBI Ramas 2000 ini, supaya saudara tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan kita, yang mampu untuk menolong dan memberkati kita. Tidak ada yang lebih dasar daripada apapun juga saudara-saudaraku, selain Allah kita, Allah yang dipercayai oleh Daud, dan Allah yang dipercayai oleh saudara dan saya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkatalah seperti Daud berkata, bahwa Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Bahkan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, memasuki dan akan memasuki tahun 2021. Saya pastikan saudara, biar saudara tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dalam keadaan apapun, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Daud tahu persis, saudara-saudaraku, kenapa dia bersyukur kepada Tuhan. Karena Daud tahu bahwa doanya selalu dijawab oleh Tuhan. Dia selalu mendengar doa-doa kita umatnya. Dalam pembacaan kita dalam kitab Mazmur 116 ayat yang kedua bagian B berkata begini, saudara-saudaraku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Daud bersyukur kepada Tuhan seumur hidupnya. Saudara, saya mau tanyakan kepada kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kapan saudara bersyukur kepada Tuhan? Kapan kita bersyukur kepada Tuhan? Saat-saat seperti ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat-saat di mana perasaan kita tidak enak lagi menghadapi keadaan ini, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Bukankah Paulus berkata saudara-saudaraku bahwa kita harus selalu mengucap syukur dalam segala keadaan? Kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Daud berkata, dia akan bersyukur kepada Tuhan seumur hidupnya. Dia tetap berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Allah kita, Sang Halik dan bumi, yang pernah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jangan pernah kita berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan, karena hanya dialah yang patut kita bersyukur. Saudara-saudaraku, para gembala datang untuk sujud menyembah kepada dia. Para gembala datang dari jauh-jauh, hanya datang untuk menyembah dia, sang raja itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Raja juru selamat manusia itu, orang datang menyembah dia. Dari belahan dunia, dari seluruh pelosok, datang menyembah dia. Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat GBI Ramas 2000, biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, ya, karena berdasarkan pengalaman kita dengan Tuhan kita. Daud berkata begini dalam pembacaannya kita dalam kitab Mazmur ini, karena Tuhan meluputkan dari tali-tali maut. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat berkata begini, saudara-saudara yang kasih. Tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah pengalaman yang dialami oleh Daud. Sebuah ikrar, sebuah janji dia di hadapan Tuhan. Bagaimana dia diluputkan oleh kematian yang luar biasa. Saya mau beritahu kita, bukankah kita hari-hari ini diliputi oleh perasaan takut yang begitu luar biasa, saudara-saudaraku? Tali-tali maut seringkali melilit kehidupan kita. Tali-tali maut seringkali membuat kita takut. Kita takut berinteraksi dengan sesama manusia.
Kita menjaga jarak kita sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kita. Oleh karena apa? Oleh karena keadaan yang ada saat ini. Pengalaman-pengalaman inilah yang membuat kita harus mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Daud berkata, Tuhan meluputkan dia dari tali-tali maut yang seringkali menghantui dia. Yang kedua dan yang terakhir buat kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, ucapan syukur itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata kita. Sekali lagi, ucapan syukur itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata kita. Dalam pembacaan kita dalam pasal yang sama, saudara-saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-12 dikatakan begini, dalam kitab Mazmur ini. Dikatakan, saya bacakan buat kita saudara-saudara. Ayat 19 saja. Ayat 18. Akan kubayar nasarku kepada Tuhan di depan umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ucapan syukur sebagai bukti balasan kita kepada Tuhan kita yang selalu menolong kita. Saudara, Daud berkata begini dalam kitab Mazmur pasal yang 116 ayat yang ke-12 berkata begini. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikanku? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud berkata bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan terhadap aku. Saudara, kita tidak mampu membalas kebaikan Tuhan terhadap apa yang telah kita terima daripada Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Terlalu banyak hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan buat kita sekalian. Dan yang selanjutnya dikatakan, kita harus bersyukur tentang keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Saudara, di dalam pembacaan kita dalam ayat yang ke-13 dikatakan begini, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan Yesus. Saudaraku, inilah ungkapan Daud buat kita sekalian. Bahwa dia akan menyerukan nama Yesus tentang keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada dia. Kenapa Daud berkata demikian, saudara-saudaraku? Karena Alkitab berkata, tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus, hanya dialah yang sanggup memberikan keselamatan bagi kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 berkata begini, dan keselamatan tidak ada dalam dunia ini selain dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Keselamatan sudah tidak akan menemukan dimanapun juga kecuali dalam Yesus Kristus. Saudara, Yesaya pasal yang ke-43 ayat 11 berkata begini, aku, kata Tuhan, akulah Tuhan yang tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itulah alasannya kenapa kita bersyukur kepada Tuhan, karena dialah satu-satunya keselamatan buat kita. Lewat kelahirannya bagi kita, ya, dalam kita merayakannya, mari kita pastikan di dalam perayaan ini sungguh-sungguh kita menghadirkan Yesus sang juru selamat itu ke tengah-tengah dunia ini, ya, yang dia telah lakukan 2000 tahun yang lalu untuk kita manusia. Saya berdoa biar kiranya saudara dalam merayakan Natal tahun ini, walaupun dalam kesederhanaan kita, tetapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita memperingatinya. Dan saya berdoa biar kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di GBI Ramas 2000. Selamat menyongsong Natal pada esok hari yang akan kita peringati bersama-sama. Kami menunggu kehadiran saudara dalam perayaan Natal itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk pesan Natal yang singkat pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu yang telah mendengarkan suara-Mu yang disampaikan hari ini. Biar mereka dimotivasi untuk tetap bersyukur kepadamu dalam setiap keadaan apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami sekarang ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu, kiranya memberkati kami semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu yang telah ambil bahagian dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.
Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang kembali Bapak Ibu Saudara serta jemaat Tuhan untuk dapat menghadiri ibadah Raya Natal yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2020 pada pukul setengah 10 pagi di tempat ini. Pastikan Bapak Ibu Saudara telah mengisi absensi kehadiran di grup WhatsApp GBI Eramas 2000. Kami juga mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara tetap menggunakan masker serta tetap mengikuti protokol kesehatan. Sampai bertemu besok ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.